Badanku langsung lemes, pundak berasa berat banget, pandangan gelap, dan dari situ aku nggak sadarkan diri. Halo semuanya, kembali lagi bareng gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Kali ini gua punya sebuah kisah dari narasumber gua tentang pengalamannya bekerja di kebun karet. Narasumber ini merupakan seorang ibu bernama Rini. Dia sudah berpisah bersama suaminya dan memiliki seorang anak yang bernama Reza. Dan Reza ini di suatu kejadian dia meminjam sepeda anak tetangganya, lalu dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Reza harus dilarikan ke rumah sakit dan ibunya harus membiayai perawatan Reza di rumah sakit dan juga mengganti sepeda anak tetangganya. Gak usah basa-basi lagi, cerita malam kita mulai. Nama aku Rini. Aku punya anak satu namanya Reza. Hidupku pas-pasan banget, apalagi waktu itu Reza jatuh pas pinjam sepeda temennya. Kepalanya luka, harus dibawa ke rumah sakit. Sepedanya juga rusak, aku mesti ganti rugi. Sumpah pusing banget mikirin duit. Akhirnya aku terpaksa ikut ajakan teman buat kerja borongan di kebun karet. Berat sih, tapi ya gimana lagi demi Reza anak saya. Awalnya kerja aman-aman aja, tinggal di mes bareng 4 orang lain, satu kamar berlima. Siang nyadap karet, sore kumpulin, malam tidur. Capek, tapi ya masih normal aja. Malam keempat, aku kena ketindihan. Badan gak bisa gerak, dada berat banget. Pas mataku kebuka, aku lihat ada tangan gede, hitam, jarinya panjang-panjang, nutupin hampir seluruh badan aku. Rasanya napas mau putus. Aku doa dalam hati, terus gak lama sosok itu hilang. Paginya aku diem aja, takut dibilang ngaco. Beberapa hari kemudian, tengah malam aku kebangun mau pipis. WC ada di luar, harus jalan sendirian pakai senter. Pas jalan, aku ngeliat di bawah pohon karet ada sosok tinggi hitam. Tangannya panjang banget sampai nyeret tanah. Dia cuma diem, tapi aku ngerasa ditatap. Aku langsung kabur balik ke mes. Sampai nggak jadi pipis, aku tahan sampai pagi. Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Besoknya pas panen, aku lagi ambil-ambilin karet, semuanya juga sama. Tiba-tiba ada suara teriakan dari belakang kebun. Kita semua lari ke sana. Aku juga lari nyamperin suara itu berasal. Tapi anehnya setiap aku lari ada suara yang ngikutin. Kresek, kresek, kresek. Suara itu ngikutin langkahku terus dari belakang. Pas aku berhenti, nengok ke belakang. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus aku beraniin diri buat terus lari mendekati suara teriakan itu. Sampai di sana ada cowok pekerja udah kesurupan. Matanya melotot. Suaranya berat banget. Dia teriak-teriak, "Maraneh geus ngaganggu tuan aing. Indit saria kabeh." Itu artinya kalian udah ganggu tuan saya. Pergi semua gitu kalau dari bahasa Indonesia. Terus semua orang-orang panik di sana. Chaos semuanya. Ada yang coba doa, ada yang pegangin dia, tapi malah satu-satu ikut kesurupan. Suasana jadi kacau banget. Jeritan semuanya di mana-mana. Gak ada satupun yang sadar, kecuali aku. Setelah itu aku ngeliat di ujung pelipis mata saya, di sebelah kanan ada sosok hitam tinggi bertangan panjang itu muncul lagi. Dia ngadep ke arah kita, badanku langsung lemes, pundak berasa berat banget, pandangan gelap, dan dari situ aku gak sadarkan diri. Jadi pas situasi chaos, di situ semuanya pada kesurupan. Si narasumber ini dia melihat di ujung pelipis matanya, kayak di sini ada sosok hitam yang dia lihat waktu dia mau ke WC malam-malam itu. Yang merupakan sosok tinggi, kurus, tangan yang panjang, tapi di bagian telapak tangannya itu besar sampai menyeret tanah. Pas aku sadar, aku udah ada di mes. Ada ustadz lagi bacain doa.
nyipratin air ke muka dan badan kita. Satu-satu pada sadar termasuk aku. Besoknya kita semua dipulangin. Sejak itu aku gak pernah berani lagi kerja di kebun karet. Bayangan sosok itu masih kebayang sampai sekarang. Jadi itu dia cerita dari narasumber gua kali ini. Perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Dia membela-belakan bekerja di kebun karet dan mengalami hal seperti ini. Buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor kalian, langsung aja hubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.